Shalom, selamat datang di program SPY. Selamat pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPY. Selamat pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah, setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu, tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus, dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedang
dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Tuhan yang di dalam lembah dan Tuhan yang di atas gunung. Kami bersyukur Tuhan, melalui segala musim Kau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Hidup kami bukan berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi, tetapi hidup kami berdasarkan kebenaran janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Lukas 17. Dia berkata kepada para muridnya, adalah mustahil bila tidak ada sandungan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikalungkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyebabkan salah satu dari orang-orang kecil ini tersandung. Perhatikanlah, apabila saudaramu bersalah kepadamu, tegurlah dia, dan jikalau ia bertobat, ampunilah dia. Bahkan jika ia bersalah kepadamu 7 kali sehari, dan 7 kali sehari ia kembali kepadamu sambil berkata, aku bertobat, engkau harus mengampuninya. Lalu para rasul itu berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan menjawab, sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ini, tercabutlah dan tertanamlah ke dalam laut, maka ia akan taat kepadamu. Siapakah dari antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak sawah atau menggembala ternak? Ketika hamba itu pulang dari ladang lalu berkata kepadanya, kemarilah duduk dan makanlah. Tidakkah ia sebaliknya akan berkata kepadanya, persiapkanlah sesuatu untuk aku makan, dan siapkanlah dirimu untuk melayaniku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Haruskah ia berterima kasih kepada hamba itu karena telah melakukan hal yang diperintahkan kepadanya? Aku pikir tidak. Demikian juga kamu, ketika kamu telah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu, katakanlah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami melakukan yang wajib kami lakukan. Dan terjadilah, ketika dia menuju Yerusalem, dia melintasi perbatasan daerah Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki sebuah desa, ada 10 orang kusta menemuinya. Mereka berdiri dari jauh. Mereka berkata dengan suara nyaring, Yesus, Tuhan, kasihanilah kami. Dia memandang dan berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Dan sementara mereka berangkat, mereka menjadi tahir. Lalu seorang dari antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, ia kembali kepada Yesus sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring. Lalu bersujud di depan kakinya dan mengucap syukur kepadanya. Ia adalah seorang Samaria. Yesus berkata, bukankah 10 orang yang telah menjadi tahir? Di manakah yang 9? Tidak adakah yang kembali untuk memberikan kemuliaan kepada Elohim kecuali orang asing ini? Yesus berkata kepadanya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika ditanya oleh orang-orang Farisi tentang kapan kerajaan Elohim datang, Yesus menjawab, kerajaan Elohim datang bukan dengan pengamatan lahiriah. Orang tidak dapat berkata, lihatlah di sini,
atau lihatlah di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Elohim itu ada di antara kamu. Lalu Yesus berkata kepada para murid-Nya, waktunya akan tiba ketika kamu ingin melihat satu dari hari-hari Anak Manusia itu, tetapi kamu tidak akan melihatnya. Jika orang berkata kepadamu, lihatlah di sini, atau lihatlah di sana, janganlah kamu pergi mengikutinya. Sebab sama seperti kilat yang memancar, ia bercahaya dari ujung langit yang satu ke ujung lainnya. Demikianlah halnya pada hari kedatangan Anak Manusia. Namun dia harus menderita banyak hal dan ditolak terlebih dahulu oleh generasi ini. Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan air bah melanda dan membinasakan mereka semua. Sama seperti itu pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Seperti itulah yang akan terjadi pada hari Anak Manusia menampakkan dirinya. Pada hari itu, orang yang sedang berada di atap rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan sama seperti itu juga, orang yang ada di ladang, janganlah pulang untuk mengambilnya. Ingatlah istri Lot. Siapa yang berusaha untuk menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang melepaskannya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu akan ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada 2 orang yang sedang bersama-sama menggiling gandum, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada 2 orang di ladang, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Mereka berkata kepadanya, "Di mana Tuhan?" Dia menjawab, "Di mana ada mayat, di situ burung-burung nazar akan berkumpul." Lukas 18. Dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka bahwa mereka harus senantiasa berdoa dengan tidak jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Elohim dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda. Ia datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya ia tidak mau membelanya. Namun sesudah itu ia berkata kepada dirinya, "Sekalipun aku tidak takut akan Elohim dan tidak menghormati siapapun, tetapi karena janda ini terus menggangguku, aku akan membelanya, agar ia tidak datang terus-menerus melelahkanku." Tuhan berkata, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Akankah Elohim tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam? Dan akankah dia berlambat-lambat atas mereka? Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, akankah dia mendapati iman di bumi ini?" Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri orang benar dan memandang rendah orang-orang lain, dia mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait suci untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa, "Ya Elohim, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang-orang lain yang serakah, tidak jujur, pezinah, atau seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. Aku memberikan 1/10 dari semua yang aku hasilkan." Tetapi pemungut cukai itu berdiri dari jauh. Ia tidak berani memandang ke langit. Sebaliknya, ia memukul-mukul dadanya sambil berkata, "Ya Elohim, berikanlah belas kasihan-Mu kepadaku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu,
Pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan, sementara yang lain tidak. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Mereka membawa juga anak-anak kecil kepada Yesus supaya dia menjamah mereka. Ketika para muridnya melihat hal itu, mereka menegurnya. Namun Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak kecil itu datang kepadaku, dan janganlah menghalangi mereka. Karena bagi orang-orang yang seperti itulah kerajaan Elohim diberikan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Elohim seperti seorang anak kecil, ia sekali-kali tidak akan masuk ke dalamnya." Ada seorang pemimpin menanyai dia, katanya, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali hanya satu, yaitu Elohim. Engkau mengetahui perintah-perintah ini. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Dan ia berkata, "Aku telah mentaati semuanya itu sejak masa mudaku." Setelah mendengar semua itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih ada satu hal yang kurang darimu. Juallah segala sesuatu yang engkau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin, karena engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku." Sesudah mendengar hal itu, ia menjadi sangat sedih, sebab ia sangat kaya. Ketika melihat bahwa ia sangat sedih, Yesus berkata, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki kekayaan masuk ke dalam kerajaan Elohim. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim." Dan mereka yang mendengar hal itu berkata, "Lalu siapakah yang dapat diselamatkan?" Namun dia berkata, "Apa yang tidak mungkin di hadapan manusia adalah mungkin di hadapan Elohim." Petrus berkata, "Lihatlah, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Dan dia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa siapapun yang meninggalkan rumahnya, atau orang tuanya, atau saudara-saudaranya, atau istrinya, atau anak-anaknya demi kerajaan Elohim, ia akan menerima berlipat kali ganda pada saat ini dan hidup kekal pada masa yang akan datang." Lalu Yesus mengumpulkan ke-12 murid dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita masuk ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang telah ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan segera digenapi. Sebab dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan akan dicemooh dan dihina serta diludahi. Dan setelah menyesahnya, mereka akan membunuhnya. Tetapi pada hari ketiga, dia akan bangkit kembali." Namun tidak satu pun dari mereka memahami hal-hal ini. Makna perkataan itu benar-benar tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak mengerti apa yang telah dibicarakan. Terjadilah, ketika dia mendekati Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan sedang mengemis. Ketika mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apakah ini?" Mereka menceritakan kepadanya bahwa Yesus orang Nazaret itu sedang lewat. Maka berserulah dia, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mereka yang berjalan di depan menegurnya agar ia diam. Namun ia berseru lebih keras, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan menyuruh mereka untuk membawa orang itu kepadanya. Ketika telah dekat, dia bertanya kepadanya, "Apakah yang kau inginkan supaya aku lakukan bagimu?" Jawabnya, "Tuhan, buatlah aku dapat melihat." Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah, imanmu telah menyembuhkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikutinya dan memuliakan Elohim. Semua orang yang menyaksikan hal itu memberikan pujian kepada Elohim.
Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita. Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.